Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat berbagi, kita jumpa lagi dengan saya. Tadi pagi saya membaca di berita ya, di daerah Kelakar, Sulawesi, ada anggota dewan berantem. Anggota dewan memukul anggota dewan ya, sampai ke rumah sakit, sampai ada perawatan. Itu menurut informasi. Nah, saya akan cerita sedikit tentang dunia politik dan dunia hukum. Ya. Jadi anggota dewan itu sedang ada rapat di ruang Banmus. Kelihatannya ini rapat Banmus, rapat Badan Musyawarah Pembentukan Pansus. Ini. Kalau nggak salah begitu, ya. Nah, terjadilah perdebatan pro dan kontra. Misalkan mengusulkan si A diusulkan untuk menjadi ketua pansus gitu. Nah, si para pendukung atau ada yang tidak mendukung. Nah, di situ pro dan kontra terjadi udah pasti. Nah, menurut informasi yang berdua ini tidak mendukung si A jadi ketua, misalkan ribut di situ. Cuma ributnya berlebihan ini kelihatannya, sampai disitulah terjadi pemukulan. Menurut informasi berita nih ya, pandangan politik saya bahwa adu argumentasi di dunia politik itu biasa, namanya juga parlemen. Parlemen itu asal kata dari parle, artinya bicara. Mereka itu bicara, berdebat, bicara bentuk apapun, yang penting disampaikan dengan penuh sopan dan hormat. Ya, artinya tata kramanya tetap dipakai. Selama bicara, sekalipun di sekitar di situ ada polisi, nggak bisa nangkap. Jadi sikap politik dari seorang anggota dewan atau sikap politik dari satu unit fraksi atau sikap politik dari unit komisi, dari alat kelengkapan komisi ya, itu wilayah politik namanya, wilayah sikap politik. Jadi institusi manapun nggak boleh ikut campur. Wali kota sekalipun nggak boleh ikut campur. Karena itu ada hak politik pribadi dari seorang anggota dewan. Ada undang-undang anggota dewan kan di situ. Ada imunitas. Ketika anggota dewan bicara tentang sebuah di dalam tugas 3 fungsi dewan, budgeting, legislasi, dan pengawasan, dewan bicara menyuarakan itu. Prosesnya kan ada pembentukan pansus, pembentukan itu dan ini. Bicara di dalam masalah proses kerja 3 fungsi dewan, mau di dalam sidang maupun di luar sidang, dewan itu kebal, nggak bisa dipecat, nggak bisa. Karena sudah dilindungi undang-undang. Nah, duktek di warung kopi misalkan dengan dewan lagi, atau dengan warga, itu bicara politik, nggak masalah. Nah, ketika adu argumentasinya sudah masuk ke wilayah pemukulan, nah, di sini muncul pidananya. Kalau sudah mukul di situ, polisi langsung bisa turun tangan. Polisi adalah alat negara, polisi adalah wakil negara. Kalau seseorang sudah melakukan pidana, berarti berhadapannya dengan negara. Kalau seseorang masih berbicara politik, argumentasi segala macam, yaitu argumentasi yang tidak bisa dimasukin pihak-pihak intervensi pihak-pihak lain. Tapi kalau sudah masuk pemukulan dan lain sebagainya yang sifatnya pidana, ya itu berhadapan dengan negara. Siapa di situ wakil negara? Ya polisi. Jadi tangkap, apalagi diajukan. Ya, tangkap, proses teknisnya itu yang dipukul visum dulu,
Dari visum nanti akan bicara sejauh mana luka, sakit dan sebagainya. Ya, begitu. Itu mah diusulkan tidak diusulkan, dilaporkan tidak dilaporkan. Kalau negara mau turun tangan melalui kepolisian bisa itu. Nah, urusan nanti cabut perkara dan sebagainya itu ada mekanisme. Ada musyawarah mufakat, dimediasi di kepolisian, tapi tetap yang namanya pidana murni itu ya pidana biasa, pidana umum maksudnya, ya bukan delik aduan. Nah, itu proses polisi. Maka dari itu pisahkan antara sikap politik, pisahkan antara tindakan politik dengan tindakan kriminal. Kalau tindakan politik selama berargumen tentang politik, silakan. Ya pro kontra perdebatan sebuah definisi dari sebuah arti, penafsiran dari sebuah definisi, silakan. Ya, dan itu internal di sidang anggota dewan. Bebas itu, karena itu untuk memperkuat, meyakinkan dalil ya, agar orang bisa ngikut ke kita atau kita bisa mendukung orang kan begitu. Tapi kalau sudah masuk ke pemukulan itu sudah ranahnya wilayah pidana. Itu sahabat-sahabat ya, jadi harus bisa dipisahkan, dibedakan antara mana ranah politik, mana ranah pidana. Jadi saran saya ya, apalagi berantemnya pakai alat ya, janganlah, itu sudah masuk wilayah pidana. Ya, hanya nanti beda dengan proses nangani pidana umum bagi anggota dewan, beda nih, harus ada izin dulu gubernur nih. Ya, diproses dulu, ada izin gubernur dulu. Dalam sekian hari gubernur tidak memberikan jawaban, maka proses berjalan, misalkan ada seperti itu undang-undangnya. Jadi kalau anggota dewan itu nggak bisa langsung dibawa ke kantor polisi begitu saja, nggak bisa, harus ada izin gubernur dulu. Sistemnya kan begitu. Beda dengan dewannya melakukan korupsi, narkoba, itu pidana khusus lain lagi. Itu bisa ditangani oleh kejaksaan. Pidana khusus ini tidak harus minta izin dari gubernur, ya tidak harus. Jadi bisa langsung diproses, diundang, dipanggil, bisa itu pidana khusus atau OTT, ya, atau narkoba misalkan. Ya, ada pasal-pasal tertentu yang bisa dilakukan penegakan hukum terhadap anggota dewan, tidak harus ada izin gubernur. Itu sahabat-sahabat berbagi ya. Ini sharing saja. Saya lihat berita tadi ya, anggota dewan berantem gitu kan, saling pukul. Mohon maaf sekali lagi barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya. Ini hanya sharing berbagi ilmu saja ya. Saya masih manusia biasa. Tak ada gading yang terletak, tak ada mawar yang tak berduri. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.